Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya sampaikan dalam video ini terinspirasi dari pengalaman nyata. Namun, demi menjaga privasi semua pihak yang terkait, beberapa nama, tempat, dan detail peristiwa mungkin telah diubah. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Fahri, seorang pemuda berusia 20 tahun, hidup dalam keterbatasan di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Meski ia tumbuh di keluarga sederhana, ia selalu memupuk mimpi besar. Keluar dari desa, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Namun, mimpi itu perlahan-lahan terkikis oleh kenyataan pahit yang dihadapi keluarganya. Ayah dan ibunya, yang bekerja sebagai petani kecil, terjebak dalam jeratan pinjaman online yang tampaknya tak pernah usai. Awalnya, mereka hanya meminjam dalam jumlah kecil untuk kebutuhan mendesak, tetapi bunga yang menumpuk seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Suasana di rumah Fahri semakin hari semakin tegang. Ibunya seringkali menangis dalam diam, mencoba menutupi kesedihan di depan Fahri. Tetapi ia tahu betul bahwa mereka sedang menghadapi masalah besar. Ayahnya, yang dulu tampak gagah dan penuh semangat, kini tampak lesu, menatap kosong ke arah sawah yang tak lagi mampu menutupi utang-utang yang terus membengkak. Hutang mereka kini mencapai ratusan juta rupiah, jumlah yang mustahil dilunasi oleh seorang petani kecil. Ancaman rentenir dan penagih utang datang setiap hari, membawa ketakutan yang mencekam ke dalam rumah mereka. Dalam keputusasaan itulah, orang tua Fahri menerima tawaran yang tak terduga dari Ningrum, seorang janda kaya berusia 55 tahun yang tinggal di kota. Ningrum adalah seorang wanita yang sangat terpandang di komunitasnya, cantik dan anggun meski usianya sudah tak muda lagi. Namun, ada satu hal yang membuatnya kesepian. Ia tak memiliki anak, dan kehidupannya terasa hampa sejak kepergian suaminya beberapa tahun lalu. Ningrum memiliki segala hal yang diinginkan oleh banyak orang, harta, rumah mewah, dan status sosial yang tinggi. Tapi yang ia inginkan hanyalah seorang pendamping, seorang yang bisa menemani hari-harinya yang sunyi. Ningrum menawarkan solusi kepada keluarga Fahri. Ia bersedia melunasi semua hutang mereka, bahkan lebih dari itu, memberi mereka kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi syaratnya satu, Fahri harus menikahinya. Mendengar permintaan itu, dunia Fahri seolah runtuh. Ia tak pernah membayangkan harus menikahi seorang wanita yang jauh lebih tua darinya, apalagi seorang janda. Perasaan jijik dan amarah bercampur menjadi satu. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tak pernah ia pilih. Baginya, Ningrum adalah simbol dari penderitaan dan kehancuran mimpinya. Ketika orang tuanya mengungkapkan permintaan Ningrum, Fahri langsung menolak dengan tegas. "Tidak. Aku tidak akan menikahi wanita tua itu, apapun yang terjadi," teriaknya sambil meninggalkan meja makan. Ia tak peduli dengan tatapan penuh harap dari ayah dan ibunya yang sudah putus asa. Namun, malam demi malam, teriakan rentenir di luar rumah, suara keras yang menuntut pembayaran, semakin sering terdengar. Orang tuanya mulai menghindari Fahri, malu dan merasa bersalah. Suatu malam, ibunya mendekati Fahri di kamarnya, memegang tangan anak laki-laki satu-satunya dengan mata yang dipenuhi air mata. "Nak, maafkan ibu, tapi ini satu-satunya cara. Kalau kita tidak melunasi hutang, kita akan kehilangan segalanya, bahkan rumah ini. Ibu tidak ingin melihatmu terlantar di jalan." Suaranya gemetar, dan air mata pun jatuh ke tangan Fahri yang tergenggam. Fahri merasa hatinya remuk. Ia mencintai orang tuanya dan tak pernah ingin melihat mereka menderita seperti ini. Dalam kebingungan dan putus asa,
Fahri berjuang melawan perasaannya sendiri. Di satu sisi, ia merasa jijik dengan gagasan menikahi Ningrum. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa keluarganya tak punya pilihan lain. Setelah berhari-hari terperangkap dalam dilema, Fahri akhirnya menyerah. Dengan mata merah karena kurang tidur dan pikiran yang penuh konflik, ia mengangguk lemah kepada ayahnya. "Baiklah, aku akan menikahinya," katanya pelan, nyaris tak terdengar. Keputusan itu membuat hati Fahri terasa kosong. Ia merasa seperti telah menjual mimpinya, hidupnya, demi sebuah kesepakatan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan pernikahan yang berlangsung tanpa kegembiraan di hatinya. Fahri hanyalah seorang pemuda yang terjebak dalam jebakan hutang, dipaksa untuk mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Hari pernikahan Fahri dan Ningrum tiba dengan suasana yang aneh. Tidak ada kegembiraan yang biasa menyelimuti sebuah pesta pernikahan. Ruang tamu di rumah Fahri dihiasi bunga-bunga indah, namun semuanya terasa palsu, seolah dipaksa untuk menutupi kenyataan pahit yang tersembunyi di balik senyum orang-orang yang hadir. Fahri duduk di kamarnya, mengenakan baju pengantin yang terasa asing di tubuhnya. Wajahnya tak berekspresi, penuh kehampaan. Cerminan dirinya di kaca hanya memperlihatkan seorang pemuda yang terjebak dalam takdir yang tak pernah ia pilih. Saat tiba waktunya untuk menuju rumah Ningrum, Fahri berjalan dengan langkah berat. Pikirannya dipenuhi kebencian dan penolakan. Bagaimana mungkin ia, seorang pemuda berusia 20 tahun, harus menikahi seorang wanita yang bahkan seumuran dengan ibunya. Meski Ningrum cantik, elegan, dan terpandang, perbedaan usia yang begitu jauh membuat Fahri merasa tidak nyaman, bahkan jijik. Baginya, pernikahan ini adalah simbol dari kehancuran mimpinya. Ia merasa seolah hidupnya dijual demi uang, dan semua harapannya untuk masa depan terkubur bersama janji suci yang akan ia ucapkan. Di rumah Ningrum yang megah, suasana terasa sunyi meski semuanya tampak mewah. Rumah besar dengan arsitektur klasik itu memancarkan kemewahan, namun di dalamnya terasa seperti sebuah istana tanpa jiwa. Ningrum berdiri di depan altar kecil, mengenakan gaun pengantin putih yang sederhana namun anggun. Meski berusia 55 tahun, kecantikannya masih terpancar, dan senyum lembut di bibirnya tak mampu menutupi kesedihan di matanya. Ningrum sadar, ini bukan pernikahan yang diinginkan Fahri. Ia tahu Fahri tidak mencintainya, dan pernikahan ini lebih didorong oleh keadaan daripada keinginan tulus dari hati. Ketika prosesi pernikahan dimulai, Fahri nyaris tak bisa mengucapkan janji pernikahan. Suaranya gemetar, dan tangannya dingin saat menggenggam tangan Ningrum. Jantungnya berdebar keras, bukan karena cinta, melainkan karena perasaan terjebak yang terus menghantuinya. Ningrum, di sisi lain, mencoba menahan emosinya. Ia tidak ingin memperlihatkan rasa sakitnya di hadapan Fahri, meski di dalam hatinya, ia tahu pernikahan ini akan menjadi perjalanan yang sulit. Setelah pernikahan, kehidupan mereka berjalan tanpa kehangatan. Fahri menghindari Ningrum sebisa mungkin. Ia sering pergi keluar rumah, berjalan tanpa tujuan, hanya untuk melarikan diri dari kenyataan di rumah yang tak bisa ia terima. Ningrum, di sisi lain, berusaha memberikan ruang kepada Fahri. Ia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, dan ia berharap waktu akan membantu membuka hati Fahri. Namun, di tengah kesabaran Ningrum, suatu malam terjadi sesuatu yang mengguncang hubungan mereka. Setelah makan malam yang sunyi, Ningrum mengajak Fahri berbicara di kamar. Duduk di tepi ranjang, Ningrum menatap Fahri dengan mata penuh harapan dan kesepian yang dalam. Dengan suara lembut, ia berkata, "Fahri, aku tahu ini sulit untukmu, tapi kita sudah menikah. Aku berharap kita bisa mencoba untuk lebih dekat." Nada suaranya mengandung harapan yang tulus, namun juga kegelisahan yang tak terucap. Ningrum kemudian mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh lengan Fahri dengan kasih sayang yang selama ini ia pendam. Ia mengajaknya untuk berhubungan lebih intim,
berharap bisa membangun keintiman fisik yang mungkin bisa membawa mereka lebih dekat secara emosional. Namun, Fahri mundur dengan cepat. Wajahnya penuh penolakan. "Tidak, aku tidak bisa," ujarnya singkat, suaranya dingin. Perasaan jijik dan canggung melintas di wajahnya, dan Ningrum bisa merasakannya. Ningrum menarik tangannya perlahan, tersenyum pahit meski hatinya hancur. Ia mencoba menyembunyikan rasa sakit yang menjalar di hatinya, tapi jelas, penolakan itu menghancurkan harapannya. Dalam keheningan yang menyakitkan, Ningrum mengangguk pelan. "Maafkan aku, Fahri. Aku tidak akan memaksa." Ningrum kemudian berdiri dan berjalan keluar dari kamar, meninggalkan Fahri yang terdiam di tempat. Ia tahu perasaan Fahri padanya belum berubah, dan itu menyayat hatinya lebih dalam dari yang bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Setelah kejadian itu, hubungan mereka semakin renggang. Fahri merasa bersalah, namun ia tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat Ningrum sebagai seorang istri. Setiap kali ia memikirkan keintiman dengan Ningrum, perasaan canggung dan penolakan langsung muncul. Ningrum, di sisi lain, mencoba untuk menerima kenyataan bahwa mungkin Fahri tidak akan pernah mencintainya sebagaimana ia mencintai pemuda itu. Hari demi hari, Ningrum terus memperlakukan Fahri dengan kelembutan dan perhatian. Ia merawat Fahri, menyiapkan makanan favoritnya, dan memberikan segala yang bisa ia berikan. Tapi, setiap kali Fahri menatap Ningrum, yang ia lihat adalah perbedaan usia yang terus membentang di antara mereka, seolah ada jurang tak terlihat yang memisahkan mereka. Ningrum, meski terluka, tetap bersabar. Ia tidak pernah menuntut lebih dari yang bisa Fahri berikan. Namun, di tengah semua jarak dan penolakan itu, sesuatu di dalam diri Fahri mulai berubah perlahan. Ada momen-momen kecil yang mulai mengusik perasaannya. Suatu malam, Fahri pulang larut malam dan mendapati Ningrum tertidur di sofa, menunggunya pulang. Cahaya lampu yang lembut memancar di sekitar tubuh Ningrum, yang terbungkus selimut tipis. Wajahnya tampak lelah, namun damai. Dalam keheningan malam itu, Fahri melihat Ningrum bukan sebagai wanita tua yang mengikatnya dalam pernikahan yang tak diinginkan, melainkan sebagai seseorang yang kesepian dan rapuh, seseorang yang membutuhkan cinta seperti halnya dirinya. Malam itu, Fahri mulai menyadari betapa besar pengorbanan Ningrum. Meski hatinya belum sepenuhnya terbuka, ada simpati yang tumbuh di dalam dirinya. Tanpa disadari, kebenciannya perlahan berubah menjadi rasa kasihan. Dan dari rasa kasihan itu, muncul benih perasaan yang tak ia pahami. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah, meskipun ia belum siap untuk mengakuinya. Waktu terus berjalan, hari-hari berlalu dengan cepat, dan Fahri merasa hidupnya seperti berjalan di tempat. Meski ia masih sering menghindari Ningrum, terutama ketika perasaan bersalah menghantui dirinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Perhatian Ningrum yang konstan, kelembutannya, dan cara dia menjaga Fahri tanpa pernah menuntut lebih, perlahan-lahan mulai mengikis tembok penolakan yang dibangun oleh Fahri. Namun, di tengah perubahan itu, Fahri masih merasa terbelenggu oleh pernikahan yang terasa seperti penjara. Suatu malam, ketika Fahri pulang dari berjalan-jalan sendirian di desa, ia mendapati Ningrum tengah menunggu di teras rumah, ditemani hanya oleh lampu temaram dan secangkir teh yang sudah dingin. Wajah Ningrum tampak kelelahan, namun ia tetap menyambut Fahri dengan senyuman lembut yang tak pernah hilang. "Kamu sudah makan?" tanya Ningrum lembut. Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Fahri rasanya menusuk hati. Ningrum selalu memperhatikannya, selalu peduli, meskipun Fahri sering bersikap dingin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fahri duduk di samping Ningrum tanpa perasaan tertekan. Mereka berbincang, meskipun obrolan mereka sederhana. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fahri merasakan kehangatan di antara mereka yang sebelumnya tak pernah ada. Ningrum menceritakan masa mudanya, tentang suaminya yang sudah tiada, dan tentang bagaimana ia selalu bermimpi memiliki keluarga. Di balik kecantikannya yang memudar oleh usia,
Fahri melihat seseorang yang tulus dan rapuh. Seorang wanita yang seumur hidupnya hanya mencari kebahagiaan sederhana, dicintai dan mencintai. Beberapa minggu setelah percakapan malam itu, hubungan Fahri dan Ningrum mulai berubah. Fahri, yang dulu begitu canggung dan menjauhkan diri, kini mulai lebih terbuka. Ia sering menghabiskan waktu bersama Ningrum, meskipun masih ada jarak di antara mereka. Namun, jarak itu semakin lama semakin tipis. Hingga pada suatu malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Malam itu, Ningrum sedang menyiapkan makan malam ketika Fahri masuk ke dapur. Ia menatap Ningrum dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada simpati, rasa bersalah, dan sesuatu yang baru. Fahri mendekati Ningrum, dan tanpa banyak bicara, ia memeluknya dari belakang. Ningrum terkejut, tapi ia tidak menolak. "Fahri," suaranya bergetar, tak yakin apa yang sedang terjadi. Namun, dalam keheningan itu, ada sesuatu yang tak perlu dijelaskan. Fahri akhirnya menyerah pada perasaan yang selama ini ia tolak. Malam itu, di kamar mereka yang selama ini terasa dingin dan hampa, Fahri mendekati Ningrum dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terpaksa. Ningrum, yang penuh kelembutan, tak memaksa Fahri, tapi kali ini ia juga tak ragu menunjukkan kehangatan dan kasih sayangnya yang tulus. Saat mereka akhirnya berhubungan intim, Fahri merasakan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehangatan, kenyamanan, dan bahkan kenikmatan yang tak pernah ia duga. Ningrum, meskipun usianya sudah jauh di atas Fahri, tahu bagaimana memberikan keintiman yang membuat Fahri merasa terhubung secara fisik dan emosional. Apa yang dimulai sebagai sebuah penolakan, kini berubah menjadi kecanduan yang tak bisa dijelaskan. Fahri mulai mencari-cari kesempatan untuk mendekati Ningrum. Setiap malam mereka habiskan bersama dalam keintiman yang semakin intens. Ningrum, dengan pengalaman dan kehangatan yang ia berikan, berhasil membuat Fahri merasa nyaman. Fahri mulai merasa bergantung pada keintiman itu, bukan hanya karena kenikmatan fisik, tapi juga karena untuk pertama kalinya, ia merasakan adanya hubungan yang nyata. Ningrum, dengan segala pengalamannya, tahu bagaimana membuat Fahri merasa diinginkan dan dicintai. Fahri, yang dulu merasa jijik dan tertekan, kini justru terperangkap dalam perasaan yang ia sendiri tak bisa pahami. Ia mulai menikmati setiap momen bersama Ningrum, bukan hanya di ranjang, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ningrum, yang sebelumnya begitu sabar menunggu, kini melihat sisi Fahri yang lebih lembut dan penuh perhatian. Meskipun keintiman fisik menjadi bagian yang dominan dalam hubungan mereka, di balik itu semua, perasaan Fahri pada Ningrum mulai berkembang lebih dalam dari sekadar hasrat. Setiap kali mereka bersama, Fahri merasakan ikatan yang semakin kuat dengan Ningrum. Ada rasa nyaman yang ia temukan di sana, meskipun awalnya ia merasa tak layak merasakannya. Ningrum, yang sudah berusia 55 tahun, tidak hanya memberikan kehangatan fisik, tetapi juga keintiman emosional yang selama ini tidak Fahri dapatkan. Fahri mulai menghargai Ningrum, bukan hanya sebagai wanita yang ia nikahi karena terpaksa, tetapi sebagai seseorang yang mampu memberikan cinta dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Namun, di balik semua keintiman dan kebersamaan itu, ada rasa bersalah yang terus menghantui Fahri. Ia mulai merasakan ketergantungan pada kehadiran Ningrum, dan itu membuatnya takut. Setiap kali ia menyadari betapa dalam perasaannya tumbuh, ia juga diingatkan pada kenyataan bahwa perbedaan usia di antara mereka terlalu besar. Fahri mulai bertanya-tanya, apakah perasaan ini akan bertahan? Apakah ia bisa benar-benar mencintai Ningrum? Ataukah semua ini hanyalah hasrat yang semu? Sementara itu, Ningrum merasa bahagia. Meskipun di dalam hatinya, ia tahu hubungan mereka tak mungkin berjalan mulus selamanya. Ia bisa merasakan perubahan dalam diri Fahri. Tetapi Ningrum juga tahu bahwa waktu tidak akan berpihak padanya. Usianya semakin menua. Dan meskipun sekarang Fahri tampak kecanduan pada keintiman mereka, Ningrum sadar bahwa fisiknya tidak akan selalu mampu memuaskan Fahri. Ningrum sering merenung dalam kesunyian malam,
menatap Fahri yang tertidur di sampingnya, dan bertanya-tanya apakah kebahagiaan ini hanya sementara. Di tengah kebahagiaan mereka, bayangan masa depan yang suram mulai mengintai. Fahri tahu, sekeras apapun ia mencoba menutupi perasaannya, ada kenyataan yang tak bisa ia abaikan. Ningrum akan menua lebih cepat darinya. Dan saat itu tiba, Fahri takut ia tak lagi mampu melihat Ningrum dengan cara yang sama. Rasa cinta yang mulai tumbuh di hatinya, bercampur dengan ketakutan akan kehilangan, menciptakan kekacauan yang semakin sulit ia kendalikan. Fahri merasa tersesat dalam perasaan yang semakin kompleks. Ia mencintai keintiman dengan Ningrum, tapi ia takut terjebak dalam perasaan yang mungkin tak akan bertahan. Meskipun kini ia sudah bisa menerima dan bahkan menikmati hubungan mereka, ada bayangan kelam yang terus menghantui pikirannya. Masa depan yang tak bisa ia hindari, di mana Ningrum mungkin tak lagi mampu memberinya apa yang sekarang ia nikmati. Setelah beberapa bulan berlalu, kehidupan Fahri dan Ningrum tampak berjalan stabil dari luar. Mereka kini menjalani hari-hari dengan keintiman yang terjalin erat. Keheningan yang dulu memenuhi rumah besar mereka, kini telah berubah menjadi kebiasaan baru, di mana keduanya merasa lebih terhubung. Fahri, yang semula penuh kebencian dan penolakan, kini tampak nyaman berada di sisi Ningrum. Ia mulai belajar menerima dan entah bagaimana merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah setiap kali berada di dekat Ningrum. Namun, di balik semua itu, ada kegelisahan yang terus tumbuh dalam hati Fahri. Ningrum semakin tua, meskipun kecantikannya masih terpancar, ada tanda-tanda penuaan yang tak bisa disembunyikan. Keriput mulai muncul di sudut matanya, dan tubuhnya yang dulu terasa kuat kini mulai melemah. Meski Ningrum berusaha keras menyembunyikan kelelahannya di depan Fahri, Fahri bisa melihat bahwa Ningrum tidak lagi seperti dulu. Setiap kali mereka bersama, Fahri mulai merasa dihantui oleh ketakutan yang tak terucap. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan masa depan, dan ketakutan akan kenyataan yang semakin dekat, bahwa Ningrum mungkin tak akan bisa menemaninya untuk waktu yang lama. Suatu malam setelah berhari-hari Ningrum tampak lelah dan lebih sering sakit-sakitan, Fahri mendapati dirinya duduk sendirian di ruang tamu. Ningrum sedang beristirahat di kamar, terbaring karena demam yang tak kunjung reda. Di dalam keheningan itu, perasaan gelisah dan bersalah menyelimuti hati Fahri. Ia tahu bahwa ia telah kecanduan kehadiran Ningrum, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Namun, di balik semua itu, ia juga merasa hancur oleh kenyataan bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Di saat-saat seperti itu, Fahri sering teringat pada hidupnya sebelum pernikahan ini. Masa-masa di mana ia bebas, tanpa beban dan kewajiban. Namun sekarang, hidupnya berubah begitu jauh. Ia mulai merenung, apakah keputusannya untuk menerima keadaan ini benar? Apakah perasaan yang ia miliki untuk Ningrum benar-benar cinta? Ataukah hanya kebingungan yang tumbuh dari keterikatan fisik dan kesepian? Beberapa minggu kemudian, kesehatan Ningrum semakin memburuk. Dokter menyarankan agar Ningrum beristirahat total dan Fahri semakin dilanda rasa cemas. Ia duduk di samping ranjang Ningrum setiap malam, memegang tangannya yang semakin kurus dan dingin. Setiap napas Ningrum terdengar berat, dan wajahnya yang dulu penuh senyuman kini tampak lelah. Di saat-saat itulah, Fahri mulai menyadari betapa besar rasa sayangnya pada Ningrum. Bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai satu-satunya orang yang memberinya kenyamanan dan kasih sayang yang tulus selama ini. Suatu malam, saat Ningrum sudah terlalu lemah untuk bangun dari tempat tidurnya, Fahri duduk di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Ningrum menatap Fahri dengan senyuman tipis, meski jelas terlihat bahwa ia sedang menahan rasa sakit. Fahri, suaranya lirih, tapi penuh kasih sayang. Aku minta maaf jika pernikahan ini tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Aku hanya ingin membuatmu bahagia, meskipun aku tahu itu sulit. Fahri menggenggam tangan Ningrum erat. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan.
Jangan bicara seperti itu. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku terlalu lama butuh waktu untuk menyadari betapa pentingnya kamu untukku. Kamu selalu sabar, meski aku bersikap dingin. Sekarang, aku yang tak bisa bayangkan hidup tanpa kamu. Ningrum tersenyum tipis, tapi di balik senyumnya ada keletihan yang dalam. Fahri, waktu kita mungkin tak lama lagi. Aku tak ingin kamu terjebak dalam rasa bersalah atau penyesalan. Yang penting bagiku adalah kamu bahagia, apapun yang terjadi nanti. Kata-kata Ningrum menusuk hati Fahri seperti pisau tajam. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa Ningrum, meskipun ia tahu bahwa saat itu akan tiba lebih cepat dari yang ia harapkan. Fahri menunduk, air matanya mengalir deras. Ningrum mengusap wajah Fahri dengan tangan lemah, dan dengan suara bergetar, ia berbisik, "Aku mencintaimu, Fahri. Jangan pernah lupakan itu." Beberapa hari kemudian, Ningrum jatuh koma. Fahri berada di sisinya setiap hari, berharap ada keajaiban yang bisa membangunkannya dari tidur panjang yang tak berujung itu. Namun, semakin lama, harapan itu semakin menipis. Fahri menghabiskan malam-malamnya menangis di sisi Ningrum, menggenggam tangannya yang dingin sambil berdoa dalam diam. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang dingin, Ningrum pergi untuk selamanya. Saat detak jantung Ningrum berhenti, dunia Fahri seolah runtuh. Tangisan dan jeritan hati yang tak pernah terucap selama ini meledak dalam kesunyian. Di hadapan tubuh Ningrum yang tak lagi bernyawa, Fahri merasa kehilangan segalanya. Semua perasaan bersalah, kebencian, penyesalan, dan cinta bercampur menjadi satu dalam kepedihan yang tak terlukiskan. Di hari pemakaman Ningrum, Fahri berdiri di depan pusara, menatap nisan dengan tatapan kosong. Hatinya hancur, dan rasa sesal memenuhi setiap sudut pikirannya. Ningrum telah pergi, meninggalkan kenangan yang akan terus menghantuinya sepanjang hidup. Fahri tahu, meskipun ia telah belajar mencintai Ningrum, waktunya sudah terlambat. Cinta itu tak pernah sempat ia ungkapkan sepenuhnya. Dan kini, ia harus hidup dengan bayangan Ningrum yang tak akan pernah hilang dari hatinya. Hari-hari setelah Ningrum pergi, hidup Fahri berubah menjadi kesunyian yang tak tertahankan. Rumah yang dulu menjadi saksi pernikahan mereka, kini terasa hampa. Setiap sudut ruangan penuh kenangan akan Ningrum. Senyum lembutnya, suara tawanya, dan perhatian kecil yang dulu seringkali diabaikan Fahri. Sekarang semuanya hilang. Fahri duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela, merasakan kekosongan yang semakin menyesakkan dadanya. Setiap malam, Fahri merasakan beban yang berat di dadanya. Kasur yang dulu mereka tiduri bersama kini hanya terasa dingin. Ia masih bisa mencium aroma Ningrum di bantal yang dulu sering ia peluk. Fahri terjaga dalam kegelapan, teringat pada semua momen ketika ia menolak, memalingkan wajah, dan merasa jijik terhadap Ningrum, wanita yang hanya ingin dicintai dan diterima. Air mata jatuh tanpa suara, dan kesadaran itu menampar dirinya. Betapa bodohnya ia membuang waktu yang seharusnya bisa mereka habiskan dalam cinta yang tulus. Satu hari, Fahri mengunjungi makam Ningrum. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga yang mulai layu. Di depannya, nisan putih sederhana berdiri tegak, menyembunyikan cerita cinta yang berakhir tragis. Fahri berlutut di tanah, menatap nisan itu dengan air mata yang membanjiri wajahnya. Di tangannya, ia memegang mawar putih, bunga kesukaan Ningrum. Maafkan aku Ningrum." Suaranya pecah dalam isakan, tubuhnya bergetar hebat. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti pisau yang menorehkan luka lebih dalam di hatinya. "Aku terlalu lama untuk menyadari bahwa aku mencintaimu. Aku terlalu sibuk dengan rasa benci dan ego, padahal kamu hanya ingin aku ada untukmu." Tangis Fahri pecah tak tertahankan. Ia memeluk nisan itu seolah berharap Ningrum akan mendengarnya, akan kembali. "Kamu telah mencintai aku dengan segala kekuranganku, dan aku buta Ningrum. Aku buta pada cinta yang begitu tulus, pada perhatianmu yang tak pernah pudar. Sekarang,
Aku baru sadar, tapi kamu sudah pergi. Di tengah isakannya, Fahri menyadari bahwa penyesalannya tak akan pernah mengubah apapun. Ningrum telah pergi, membawa serta semua harapan dan cinta yang tak pernah ia ucapkan. Setiap malam, suara lembut Ningrum yang berbisik padanya masih terngiang di telinganya. Fahri tahu bahwa semua itu hanyalah bayangan, kenangan yang tak akan pernah kembali. Dan kini, ia hidup dengan rasa sesal yang tak tertanggungkan. Setelah beberapa saat terdiam, Fahri menundukkan kepala dan mengusap air mata yang tak berhenti mengalir. Dengan suara lirih, ia berkata, "Ningrum, jika saja aku bisa memutar waktu, aku akan mencintaimu dengan seluruh hatiku. Aku akan menghargai setiap detik yang kita miliki bersama. Tapi aku terlambat." Saat matahari mulai tenggelam di cakrawala, Fahri berdiri dan meletakkan mawar putih itu di atas pusara. Langit memerah, seolah turut menangisi kepergian Ningrum yang begitu mengharukan. Dengan langkah berat, Fahri pergi meninggalkan makam itu, membawa serta penyesalan yang tak akan pernah hilang dari hidupnya. Di tengah kesedihannya yang mendalam, Fahri mulai merenung. Ia memahami satu hal yang selama ini tak pernah ia sadari. Cinta adalah tentang menerima, tentang melihat ke dalam hati seseorang, dan menghargai apa yang mereka berikan tanpa syarat. Fahri menyadari bahwa cinta Ningrum padanya adalah hal yang paling murni dan berharga dalam hidupnya. Namun, ia terlambat menyadari bahwa cinta itu seharusnya dibalas saat masih ada kesempatan. Pesan moral pun perlahan tumbuh di hatinya. Jangan pernah menunggu waktu yang tepat untuk mencintai seseorang. Kadang, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Dan cinta yang terlewatkan akan menjadi penyesalan yang paling menyakitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.